Datang Duduk Wora. Welcome to Day One Podcast. Datang Duduk Wora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to home. Selamat datang di Day One Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang anak muda kreatif, anak muda yang punya talent-talent yang bisa di-share di sini, kami bakal undang. Dan teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, yang mau merekomendasikan teman-teman untuk datang duduk Wora di sini bisa sekali. Dan mungkin nanti kita bisa perkenalan lebih lanjut, tapi saya pikir kita buka saja masker karena kita sudah menjaga jarak di sini. Kita juga sudah gunakan alkohol, hand sanitizer, jadi saya pikir aman lah. Oke, lalu kita buka masker saja. Nah, oke teman-teman semua, dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber saya, teman Wora saya, yang bersebelahan juga tempat usahanya kami. Sini ada Kak Alvin. Oke, kita beri tepuk tangan dong. Oke, Bu, apa kabar? Kabar baik. Baik ya. Penggawan, terima kasih sudah mau mampir di Dinol Podcast, berbagi kisah-kisah inspiratifnya perjalanan bangun usaha rintis dari nol sampai saat ini sudah punya beberapa cabang. Itu luar biasa pencapaian. Calvin ini pemilik atau owner dari Kidul Kreatif. Ya. Kidul Kreatif. Nah, kenapa namanya Kidul, We? Namanya Kidul karena saya buka usahanya di Kilo 2, jadi kesini nama Kidul. Oh, oke, siap. Jadi karena kebetulan usahanya di daerah namanya Kilo 2, dari tempat sini namanya Kilo 2. Jadi Kilo 2 akhirnya namanya Kidul. Oke. Dan waktu Uwe buka usaha ini ikut dengan orang dulu ataukah langsung buka usaha? Awal-awalnya sih ikut-ikutan dulu dengan orang. Oke. Orang juga ya masih keluarga lah. Ya dari situ saya berusaha untuk kerja dan punya niat untuk buka usaha sendiri. Akhirnya sempat saya ikut, mulai belajar pelan-pelan. Nah dari situ kadang saya pulang tidak pernah dapat uang. Oke. Ya, tapi saya tetap sabar walaupun pulang sampai rumah istri sempat marah lah, suruh cari kerjaan lain. Tetapi saya punya niat dalam hati bahwa saya bisa untuk berusaha sendiri. Akhirnya sampai sekarang ya sudah. Puji Tuhan sudah punya usaha. Oke. Siap. Waktu itu gue ikut dengan orang itu tahun berapa itu? Sekitar tahun 2016. Oke, 16 ikut dengan orang. Ya. Terus buka usaha sendirinya? Buka usaha sendiri pada tahun 2018. Oke, 2018. Baru 2018, 19, 20, 21. Ya kurang lebih 4 tahun ya? Ya, kurang lebih 4 tahun. Oke, siap. Nah, usaha sendiri dan sekarang sudah punya cabang nih. Dulu kan sempat ada cabang di Wailiti ya? Ya, sempat buka di sana bahkan sampai 2 tempat pindah-pindah. Tetapi jalur di sana bagi saya mungkin kurang begitu ramai, jadi pindah lagi. Oke, kalau sekarang cabangnya ada berapa sekarang? Sekarang baru 1. Oke, cabangnya 1. Berarti satunya di Kilo 2 dan satunya di Wayuti. Oke. Berarti sudah ada 1 cabang. Ya. Oke, siap luar biasa. Nah, kalau untuk cabang kan sudah 2. Kalau karyawan ada berapa sekarang? Kalau karyawan sekarang ya ada 2. Ada 2 juga. Ya, karena di sana juga masih baru ya, mungkin belum terlalu rame. Jadi siap. yang satunya tetap aktif bantu saya di Kilo 2 sih. Oke. Jadi buat teman-teman, Calvin punya usaha itu ada di Kilo 2. Jadi ada usaha pasang jok motor. Cuma satu-satunya di Kilo 2 cuma Kidul Kreatif saja. Dan untuk di Wayuti itu di daerah mana, Bu? Dekat mana? Di depan BPJS Tenaga Kerja. Oke, siap. Jadi buat teman-teman yang mungkin di Maumere tapi pikir Kilo 2 terlalu jauh, bisa saja ke Wayuti saja. Atau tidak yang di yang dekat-dekat Kilo 2 langsung merapat ke Kilo 2 saja. Jadi Calvin punya cabangnya ada di depan kantor BPJS kantor BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan. Dari BPJS Ketenagakerjaan. Dari situ ada usahanya Kak Alvin. Jadi situ juga pasang jok dan plat nomor juga ya? Oke, plat nomornya bisa pesan langsung di sana, nanti saya kerja di sini. Oke, siap. Kalau di sana pasang jok aja. Ya. Oke, siap. Nah,
mengenai bisnis bisnis yang orang bilang pasang jok dan plat nomor, saya yakin bisnis tidak akan pernah mati karena selama adanya kendaraan pasti butuh plat nomor. Selama adanya kendaraan motor pasti mereka juga butuh untuk pasang jok atau modifikasi dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan itu kan banyak sekali plat nomor yang dimodifikasi nih. Iya, iya. Nah, ada sudah di bawah contohnya. Jadi buat teman-teman yang mau pesan banyak sekali. Kalau menurut Calvin yang paling baru, yang menurut Calvin yang paling baru plat nomor yang mana? Yang paling baru. Yang modelnya paling baru nih. Oke deh. Siap. Oke deh, yang ini. Jadi untuk teman-teman, ini contoh. Jadi ini contoh plat nomor yang baru. Jadi selain bikin plat nomor, Calvin juga bisa bikin untuk pesanan nama. Ya. Untuk desain seperti ini bisa. Nah, mereka bisa bikin. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau pesan langsung saja ke Kidul Kreatif di samping 90 Kids Barbershop. Nah, kalau untuk yang model begini kira-kira harganya berapa, gue? Kalau yang kayak begitu harganya 170. Satu pasang. Oke, satu pasang dan terjangkau. Ini baru ya, ini modelnya terbaru. Ya. Kalau yang ini juga yang terbaru nih. Ini terbaru juga nih. Ini harganya berapa, gue kalau boleh tahu? Itu 120. Oke, jadi ini 120 kalau sudah dapat Ya. plat nomor, orang bilang plat nomor miring-miring nih. Tapi ini kan sempat juga tidak dikomplain oleh orang atau dikomplain kalau ini polisi marah nih. Sempat Sempat ada juga. yang tanya seperti itu. Tapi saya terus terang sebelum mereka pesan saya langsung jelaskan bahwa saya di sini terima plat hanya yang standar. Iya, Yang siap. seperti inilah. Oke, siap. Yang standar. Dan kalau misalnya mereka minta yang variasi, saya langsung jelaskan kalau misalnya ada razia di jalan atau bagaimana, jangan persalahkan saya. Iya, betul. Kita cari uang di sini. Iya, Betul. saya cari uang. Nah, jadi kalau mereka minta buat begitu, tetap saya buatkan. Ya, itu karena permintaan. Oke. Dan betul untuk teman-teman yang mungkin banyak sekali contohnya plat ini. Ini platnya standar. Standar juga, sebenarnya standar karena ada logo polisinya juga. Tapi di sini kan secara standar aturan dari kepolisian kan Ada juga. modelnya seperti ini. Ya. Model seperti ini juga Calvin mereka jualan. Oke, Calvin, kalau yang standar begini harganya berapa? Kalau yang standar harganya 60. Oke, jadi lebih murah ya standarnya. Ya, lebih murah. Oke, siap. Standar harganya 60.000 saja. Itu sudah dapat satu pasang. Satu pasang. Oke, jadi kalau yang variasi model seperti ini, variasi yang model begini, simpel begini harganya berapa? 120. Oke, 120 saja kalau sudah dapat plat nomor cantik ini. Oke, siap. Oh ya, pas teman-teman juga pasti bingung di sini. Kalau seandainya kayak pesan platin, ambilnya berapa lama nih? Kalau pesan plat ya tergantung karena di sini saya sendiri yang kerja plat. Oke. Jadi karyawan yang lainnya ya hanya bisa tahu kerja jok motor. Jadi kalau misalnya ada yang pesan, saya bisa janji paling lambat 3 sampai 4 hari. Karena saya janji waktunya agak jauh. Jangan sampai mengecewakan si pemesannya. Oke, siap, betul. Nah, kalau untuk untuk plat nomor ini kan Calvin bisa kerjakan bisa 3-4 hari, tergantung banyaknya orderan. Kalau banyak orderan, berarti kita otomatis waktunya kelamaan. Nah, kalau misalnya pemesan begitu, mereka bisa DP dulu ataukah? Ya, kalau tuh di tempat saya ya harus pakai DP. Oke, Karena siap. kita bukannya tidak percaya, tapi setidaknya harus ada DP-nya. Oke. Ya, misalnya kalau tidak ambil juga. Setidaknya ya Ya, betul kayak rugi. daripada betul. Kalau pemesan paling jauh, pernah tidak orang pesan di kabupaten lain, ND misalnya atau Larantuka, pernah? Pernah Oke. saya di Larantuka datang pesan, terus saya kirimkan titip di bus ini Larantuka. Oke, siap. Pernah tidak ada yang komplain begitu? Pernah. Itu gara-gara apa? Gue bisa cerita sedikit. Komplainnya dalam hal apa? Jadi kalau orang komplain misalnya contoh platnya tidak sesuai begitu. Pernah tidak? Gitu?
Sejauh ini iya, tidak pernah juga. pernah juga. Oke. Misalnya ada yang datang pesan, kemudian mungkin karena terlalu buru-buru kerjanya, mungkin salah dalam satu angka atau apa, itu saya bisa tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, Oke. Saya akan ganti lagi yang baru. Nanti Oke, yang siap. lamanya saya jadikan contoh seperti inilah yang salah-salah juga. Oke, siap. Nah, Seperti itu. kalau misalnya kalau untuk pemesanan ini plat nomor ini kan contoh saya ada di ND. Nah, terus saya via telepon atau saya pakai telepon terus saya kirim saya punya plat nomor atau teman-teman yang nonton ini kan mungkin dari ND atau dari kabupaten lain terus saya juga mau pesan di plat nomor nih. Terus mereka bilang kan pakai telepon saja. Nah, itu bisa gue. Oh, itu bisa. Tapi asalkan ada DP DP aja, jadi bisa transfer ya. Ya. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ada di luar Kabupaten Sika yang mau pesan atau mungkin ada di Kabupaten Sika tapi tidak mau ribet, bisa langsung via telepon atau via WA. Nanti saya kasih nomornya ke Alvin, kalian tinggal WA. Tapi ingat bahwa di DP dulu karena posisinya mereka kerja seperti ini, mereka sudah buang bahan. Jadi mereka sudah buang bahan. Waktu juga buang bahan ini buang pikiran juga untuk sampai jadi begini. Jadi kalau seandainya teman-teman pesan terus tidak DP, akhirnya teman-teman tidak bayar, kasihan juga kan mereka sudah kerja seperti itu. Uwe kan selain usaha plat nomor juga punya usaha jok motor. Ya. Oke, siap. Nah, kalau untuk jok motor ini kan banyak sekali variannya. Ya. Varian gambar-gambarnya nih. Ini kemarin juga ada sempat ada teman satu yang pasang juga, Ari pasang kemarin tuh. Itu yang lagi tren-trennya. Itu jok motor tuh kira-kira kisaran harga berapa saja? Kalau yang variasi ya banyak untuk pemasarannya itu ada yang sampai 150.000, ada juga yang 90, ada juga yang 70.000. Oke, siap. Itu juga kalau misalnya waktu pasangnya sponnya itu masih utuh, ya harganya standar seperti itu. Tapi kalau dapat spon-spon yang sudah robek atau bolong besar itu kan harus ditambal juga, butuh spon, butuh lem. Jadi dari situ harganya saya tambahkan untuk tambal sponnya tuh. Begitu. Oke, siap. Nah, dalam perjalanan punya usaha ini kan pasti ada susah dan senangnya, pasti ada naik turunnya. Nah, gue kan buka usaha ini kan sebelum pandemi atau sebelum COVID. Nah, jadi gue buka usaha 2018, 2019 itu kan belum COVID. Nah, bedanya sebelum COVID dengan adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Apakah ada kan usaha juga yang tidak semua usaha pada saat COVID ini kan turun, mungkin ada yang meningkat. Mungkin gue punya meningkat, mungkin bisa cerita sedikit gue. Kalau yang untuk sebelum COVID ini ya rame sih, tapi setelah COVID ini. Setelah COVID ini ya sudah mulai agak kurang. Oke, siap. Betul. Mungkin orang mau keluar rumah juga takut atau bagaimana ya. Iya, betul. Apalagi di awal-awal COVID itu ya. COVID awal-awal tahun lalu itu memang usaha memang parahnya. Jadi waktu itu memang bukan saja kita, bahkan banyak teman-teman yang mungkin yang nonton ini yang pengusaha juga sudah rasakan pandemi ini benar-benar sadis. Jadi ini mungkin sudah agak baik karena sudah ada kelonggaran, kita juga sudah di level 2. Ya, kita juga himbau untuk teman-teman selalu prokes, hindari kerumunan, kurangi jalan-jalan yang tidak jelas-jelas tuh. Jadi pokoknya di rumah saja, bisa kerja dari rumah. Calvin, di depan kita ini ada minuman yang enak dari Sukaroti Momere. Jadi ini thank you ya untuk Koriki yang sudah selalu support kita, yang sudah dukung kita. Ini minuman dari Sukaroti Momere. Harganya hanya 15.000 saja untuk teman-teman yang mau nongkrong dari jam 9 jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalian bisa nongkrong di Sukaroti Momere dengan bisa nongkrong dengan minuman ini, bisa dengan rotinya. Pokoknya banyak lah. Jadi kalian go saja ke Sukaroti dan ini harganya hanya 15.000 saja. Oke, kita minum sama gue. Kesempatan ini kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Cavino dan Tubuh Gajah. Mungkin teman-teman kemarin bingung juga nih, kok banyak sekali pajangan di belakang nih. Nah, mereka tuh endorse kami. Jadi terima kasih untuk teman-teman dari Cavino, Tubuh Gajah yang sudah endorse kami dari awal. Jadi ini Cavino ada beberapa varian rasa, ada beberapa juga dari Tubuh Gajah dan mereka punya program
yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember itu mereka punya program bahwa kalian tinggal kumpulkan bungkus Cavino. Setelah kalian minum itu kalian bisa tukarkan di toko-toko terdekat dan dapatkan kopi gratis di mereka. Oke, jadi buat teman-teman yang suka beli Cavino langsung saja tukar-tukar Cavinonya. Dan untuk teman-teman semua, kami juga himbau untuk selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, prokes. Pokoknya untuk teman-teman juga yang mau promosi atau mau kalian promosikan barang-barang atau mau promosikan komunitas, silakan komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan pada kesempatan ini saya mau mengumumkan, jadi ini ada berita baik. Karena kemarin di video kita sebelumnya ada video dengan Kasoni dari Fake Star Distro. Jadi kita kemarin punya challenge, yaitu challenge-nya tebak umur dari ownernya Fake Star. Nah, oke, jadi kita sudah dapat pemenangnya untuk challenge-nya dari Kasoni, dan pemenangnya adalah, jadi pemenangnya dengan nama akun Angela Marici. Oke, kita beri tepuk tangan dong untuk Angela Marici karena usia Kasoni pada saat ini adalah 37 tahun. Jadi Kasoni akan berulang tahun 38 tahun pada 30 September ini. Jadi kalau 30 September berarti Kasoni akan berulang tahun yang ke 38 tahun. Jadi kita tayang video ini mepet sekali nih. Jadi mungkin besok ya 30 September. Jadi ini ulang tahunnya. Usia saat ini Kasoni 37 tahun. Jadi yang dimenangkan oleh Angela Marici. Oke. Jadi Angela Marici bisa langsung saja hubungi saya atau komen di kolom komentar. Nanti bisa saya arahkan ke Kasoni atau tidak. Nanti bisa ambil hadiahnya di kita di 90 Kids Barbershop atau langsung ke Fake Star saja. Support dari keluarga, dari istri mungkin. Kan awal-awal pas buka usaha kan tadi gue sempat sampaikan, awal-awal juga istri sempat ragu juga dengan usaha ini karena kadang-kadang tidak dapat uang dan sebagainya. Nah, akhirnya istri lihat, sekarang sudah ada 2 cabang nih. Bagaimana tanggapan keluarga? Terus kan ada juga saudara-saudara yang akhirnya ikut dengan Kak Alvin juga kerja. Ya, mereka sekarang sudah ya, maksudnya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan ya pulang saya sering tidak dapat uang, dan dapat tidak banyak. Iya. Tapi kalau untuk sekarang sudah biasa, seperti biasa lah begitu. Oke, sudah artinya sudah baik lah begitu pendapatannya. Betul. Ya, seperti dulu. Kalau saya pas pulang kerja mungkin terlalu banyak komen kan. Oke, siap. Betul. Jadi terkadang awal-awal kita buka usaha itu memang orang pikir ini bisa tidak, tapi ya seperti yang Calvin sampaikan bahwa komitmen, konsisten juga bahwa saya bisa nih, masa orang lain bisa, saya tidak bisa. Akhirnya belajar, akhirnya punya juga sendiri. Kalau untuk teman-teman yang mungkin ada di luar Maumere yang mau pesan lewat Facebook, ada Facebooknya? Ada. Facebook namanya apa gue? Dede Sulung. Apa? Dedi Sulung. Oke, siap. Oke, jadi buat teman-teman yang mau pesan di luar Kabupaten Sika bisa langsung inbox saja atau komen di kolom komentar di Dedi Sulung. Nama Facebooknya Dedi Sulung. Nanti kita tulis di bawah. Oke, Kak Alvin, ini di ujung podcastnya kita. Mungkin Kak Alvin bisa beri motivasi untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha, untuk teman-teman yang mungkin mau buka usaha tapi ragu-ragu juga, mungkin Kak Alvin bisa beri motivasi untuk mereka. Oke, baiklah. Untuk teman-teman yang baru belajar atau sudah mulai usaha barunya, kalau bisa terus diperjuangkan, jangan pernah putus asa. Karena terkadang kita usaha ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi walaupun ada rintangan untuk kedepannya, tetap bersabar dan jangan lupa berdoa. Oke. Oke, terima kasih. Oke, siap. Oke, Calvin Penggawan. Ya, hamba. Semoga lancar terus usahanya, terus semangat juga untuk teman-teman yang baru mulai usaha itu. Pokoknya tetap semangat saja. Intinya kita percaya bahwa pandemi cepat selesai, kita punya usaha juga pasti akan aman-aman saja. Oke, Calvin Penggawan dan Tuhan Yesus memberkati Calvin dan usahanya dan kita semua di sini. Oke, amin.